Jadi kita jalanin hidup tetap semangat, tetap kuat, Yes. dan bukan hanya kuat tapi juga kita harus bertumbuh. Jangan pernah menyerah. Hari ini gue mau bawa renungan firman Tuhan. Gue kasih judul Tetap Kuat dan Selalu Bertumbuh. Wah, kuat dan selalu bertumbuh. Yo, betul. Yes. Gue ambil ayatnya dari Mazmur 92, ayatnya yang ke-13. Kalau di Alkitab elektronik di ayatnya yang ke-12. Gue bacain ya. Boleh. Langsung. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, kenapa firman Tuhan di dalam Alkitab pakai pohon korma dan pohon aras? Ini orang benar nih, Mana? Orang benar. Nih. tumbuh seperti pohon Yang- korma dan pohon aras. Yang benar Betul. gue pakai seatbelt dulu. Oh iya. Jadi nggak benar ini hidup ini. Pohon korma dan pohon aras. Kalau pohon korma gue tahu buahnya tuh, yang kering-kering itu kan. Ah, bener, yang manis. Kalau aras, Kalau pohon aras itu pohonnya yang gede banget gitu loh. Pohon apa gitu? ada buahnya nggak? Buah aras. Oh, buah aras. Tuh juga sih, gue juga pohon aras. Buahnya buah aras. Lu jangan salahnya sih Luka, gue perhatiin. Pohon palem nggak ada buah palem? Nggak ada buah palem? Iya. Kan ada buahnya, ada buah apa ya? Buah aras lah, bener Oke, kan pohon oke. aras. Oh iya, berbuah ya. Oke. Oke. Boleh dijelasin bang. Kenapa pohon korma? Begini, pohon korma itu kalau di Timur Tengah ya, di Timur Tengah itu kan kurang air ya kan. Iya. Jadi kalau korma mau tumbuh dia harus dibuka dulu, digali dulu tanahnya 5-10 meter Dalam banget ya? dalam. Wih. Habis itu baru dimasukin bibit si korma itu. Ya kan? Nah, setelah itu ditutup lagi pakai tanah. Nggak hanya itu, ditutup pakai batu besar, Ah iya iya. pohon korma. Hmm. Jadi tanahnya ditutup pakai batu yang besar. Hmm. Nah, pohonnya kan nggak bisa tumbuh ke atas karena ketahan sama batu, Ya. gitu. Nah, maksudnya biar apa? Supaya akarnya itu Kuat turun ke bawah. bawah, cari air dulu dia. Cari air sampai dapat air di bawah. Tumbuhnya jadi pohon korma itu ke bawah dulu. Sampai akarnya kuat, dapat air, baru dia tumbuh ke atas. Nggak ke samping ya? Nggak ke samping. Oh. Tumbuh ke atas ada batu. Nah, karena dia dapat asupan air yang banyak, dia nggak lemah, nggak mati. Tapi tetap bertumbuh, dihajar batu itu sampai pohon kormanya tumbuh ke atas dengan tinggi. Gitu. Nah, ini dia, Alkitab mau supaya kita manusia tetap kuat dan selalu bertumbuh seperti pohon korma. Dan bukan hanya itu, dibilang Alkitab seperti pohon aras yang di Libanon. Pohon aras itu ternyata punya usia yang panjang. Jadi Tuhan mau kita bukan hanya tetap kuat dan selalu bertumbuh, tapi kita juga umur panjang. Nah, gue keinget sama salah satu tokoh di Alkitab, namanya Yusuf, Yusuf siapa nih? anaknya Yusuf. Yakub. Oh, Yusuf anaknya aku. Yusuf Bukan anaknya Ya jelas Yakub. dulu Yusuf Bukan siapa Ya. nih? Yusuf. Suami Maria bukan. Bukan Yusuf Arimatea, bukan. Bukan juga. Iya, ini Yusuf anak Yakub. Ah. Menarik Kenapa? kisah hidup dari Yakub ini. Yusuf. Oh iya, sorry, dari Yusuf ini, ya kan? Gimana sih nih? Yusuf itu dibuang loh sama saudara-saudaranya, Betul, Iya. betul. iya kan? Dibuang, dijual untuk jadi budak. Betul. Gila. Gua nggak kebayang kalau misalkan gua dibuang sama abang-abang gua. Mau sekarang gue buang. Oh jangan dong. Oh ya udah. Kan lu bukan Itu- abangnya. Oh iya betul. Itu rasanya kayak kita hidup udah nggak ada gunanya lagi gitu loh. Desperado banget ya. Desperate banget, Mantap. parah.
Dalam hidup kan juga ada bang momen-momen ketika kita merasa dibuang gitu ya. Bener, ada rasanya ketika kita dibuang. Dan Yusuf tapi tetap hidup loh. Iya. Makanya gue suka dengan kutipan, tetaplah bernafas walaupun banyak masalah. Mantap. Jangan bunuh diri gitu loh, jangan Iya, shortcut. Iya. Harus tetap semangat, Iya, ya kan? Yang namanya shortcut tuh nggak ada yang bagus bang. Apalagi bunuh diri lagi shortcut. Iya. Dia dijual jadi budak. Setelah itu dia kan di rumahnya Tante Poti. Iya. Di rumah Tante Poti difitnah, masuk penjara. Udah masuk penjara, dia nafsirin mimpi hamba-hambanya Fir'aun, ya kan? Fir'aun gitu. Fir'aun itu kan Apa dia tuh? takut sama bibi kan. Aduh, Tuhan Yesus. Ini jokes Fir takut aun bibi. udah dengar kali-kali, tapi kesannya masih sama ya. Si Yusuf di penjara, dia nafsirin mimpi dari hamba-hambanya Fir'aun. Ya. Terus Yusuf bilang, nanti kalau misalkan nanya siapa yang nafsirin mimpinya, bilang Ini ngatakan gue gitu. iya Yusuf, ya kan? Tapi mereka nggak ada yang bilang, nggak ada yang ingat. Gila, itu Yusuf jadinya udah kayak jatuh ketimpa sama tangga. Masuk got nggak? Enggak, puji Tuhan enggak. Udah dibuang, dilupain lagi. Dibuang, dilupain. Wah, Itu udah benar-benar ada di apa? Udah rata banget hidupnya mereka. Hidupnya Yusuf itu udah kayak bingung gitu mau ngapain lagi. Mantan ya udah dibuang dilupain. Iya, gitu aja. benar. Udah bingung banget. Tapi kerennya si Yusuf tetap kuat. Walaupun ada masalah, walaupun dia dibuang, Tetap kuat. walaupun dia difitnah, walaupun dia dilupain sama orang-orang sekitarnya, dia tetap kuat. Jago kuat. Oke. Sampai akhirnya Fir'aun itu punya mimpi yang nggak ada yang bisa ngertiin. Akhirnya dipanggil si Yusuf. Yusuf bisa artiin mimpi dari Fir'aun. Nah, dari situ Fir'aun mempercayakan Mesir, kota yang besar banget, kepada Yusuf. Yusuf menjadi orang nomor 2 Yusuf jadi orang nomor setelah 2. Fir'aun. Betul, Wow. itu dia. Karena Makanya dia kuat ya. karena dia tetap kuat Sekalipun dia dibuang dan walaupun dilupakan. dibuang, difitnah, dilupakan. Wow, keren banget. Gak gampang loh. Nggak gampang. Jadi kalau misalkan kita jalanin hidup nih masuk tahun 2022, ya kan? Kalau kita dibuang, dilupain ataupun difitnah, jangan lemah. Ya nggak? Jangan lemah. Harus tetap kuat. Tetap kuat dan harus tetap bertumbuh. Karena suatu hari Tuhan pasti kasih hal yang indah, kasih reward yang indah buat kita, orang-orang yang mau terus berjuang, yang mau terus kuat dan mau terus bertumbuh. Kayak Bang Binsar bilang, rancangan Tuhan itu pasti yang indah. Ya nggak? Kita jalanin hidup tetap semangat, Cemungut. tetap kuat, Yes. dan bukan hanya kuat tapi juga kita harus bertumbuh seperti pohon korma, ya kan? Keren sih buat pemain. Yang dia walaupun ada batu di atasnya yang gede banget, tidak menghentikan pertumbuhan dari pohon korma itu, tapi tetap cari sumber air itu. Jadi kalau kita juga orang-orang percaya yang mungkin banyak tekanan dalam hidup, banyak masalah, kita cari sumber damai sejahtera itu, sumber berkat itu, yaitu Tuhan, supaya kita tetap tumbuh ke atas Iya. dan tetap kuat. Begitu, saudara-saudara yang terkasih. Keren sih. Bener sih. Coba misalnya si Yusuf, dia nyerah ketika dia dibuang, dia nggak akan sampai ke mimpinya, Benar. nggak akan sampai ke rancangannya ya. Betul. Nggak ditulis di Alkitab juga lah pasti. Iya. Iya. Dan nggak ditulis di Alkitab, nggak bikin sejarah kan. Benar. Makanya alasan kita tetap kuat supaya kita bisa sampai pada rancangannya Tuhan. Benar. Tetap KKL ya ujungnya. Tetap KKR. Pokoknya jangan pernah menyerah. Jangan pernah nyerah. 2022 jangan pernah menyerah. Amin. Mantap. Kan ada lagunya tuh. Gimana, Sar?
Jangan pernah menyerah. Terus asa. Ya kalau maksud gue tak akan menyerah pada apapun juga kan. Gue udah siap tuh menyambut. Tahu kok gak ini. Memang apa sih apa Pak? Coba Pak. Gue tak akan menyerah bang. Gue tak akan menyerah. Tapi sama kan. Oke ya pokoknya jangan menyerah. Ya kan tetap kuat dan selalu bertumbuh. Jangan takut, Mantap. jangan khawatir. Nah, Pancing terus. oke. Bye.